Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Kurniawan dengan NIM 0522371141 Universitas Terbuka UPBJJ Jember. Kali ini saya akan membahas tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, yang dimana tugasnya adalah kita diminta untuk membuat proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia dengan mengambil API online ini dari CoinLore. Kemudian kita buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut, dengan menampilkan atribut, kolom, feed, rank, name, simbol, dan price USD-nya seperti pada gambar. Oke, kemudian tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat untuk menampilkan data di atas, sertakan source code dalam bentuk teks atau file. Oke, langsung saja. Di sini kita menggunakan Ionic framework untuk mengerjakan tugas 3 ini. Kemudian kita juga menggunakan Foo, lalu kita menggunakan extension ini dari mobile simulator. Kemudian kita akan coba menjalankannya di Android, di HP kita dengan Axios. Oke. Sekarang kita mulai mengodingannya. Di sini saya menggunakan VS Code sebagai tempat pengodingan. Kita buat foldernya terlebih dahulu. Kita taruh di file pemrograman. Sini kita kasih folder. Oke, kita namakan tugas 3. Oke, kita tunggu. Nah, kita sudah membuat foldernya, lalu kita tampilkan command prompt-nya atau terminalnya. Nah, sebelum itu kita harus punya yang namanya Node.js untuk menjalankan atau untuk menginstal Ionic-nya dengan menggunakan npm install global Ionic. Karena saya sudah install Ionic-nya secara global, maka kita akan mempunyai Ionic versi kita sendiri. Di sini saya cek Ionic-nya versinya. Saya rasa ini versi yang 7 ya. Nah, sebelum update kemarin saya install. Nah, kemudian kita bakal membuat projectnya. Kita install direktorinya terlebih dahulu. Caranya Ionic start, kemudian judul direktorinya atau package-nya atau projectnya kita namakan cryptocurrency. Kemudian kita buat tampilannya blank. Untuk tipenya kita menggunakan foo. Nanti kita bakal menggunakan foo untuk pengkodingannya. Oke, kita install. Kita tunggu dulu. Ini instalasinya cukup lama karena package yang kita install atau directory yang kita download itu lumayan banyak. Nah, di sini sudah muncul. Kita intip sedikit. Nah, di sini dapat banyak sekali package-nya. Kemudian, nah di sini kita akan melakukan pengodingan di source, kemudian di view, lalu di homepage. Kita akan bermain di homepage karena di sini cuma diminta untuk menampilkan data API dalam bentuk landing page. Namun nantinya
landing page-nya ini berbentuk web native. Jadi kita nanti aksesnya di Android-nya kita menggunakan web native. Kita tunggu dulu sampai selesai instalasi. Oke, sebelum itu mungkin ada yang nggak tahu apa itu Axios. Axios itu salah satu base HTTP client yang dimana kita dapat menjalankan JavaScript ke dalam server lokal. Nah, ini Axios, kita dapat jalankan ini. Nah, nantinya berguna untuk menjalankan web native kita ke dalam HP Android kita. Di sini saya tidak menggunakan Cordova ya, karena kalau menggunakan Cordova itu biasanya dalam bentuk aplikasinya sudah, untuk aplikasinya APK, rilis APK. Nah, ini saya cukup pakai Axios saja di sini. Kita tunggu dulu. Ini batas waktunya tinggal 1 hari. Jadi ini tugas terakhir dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Kita tunggu dulu. Ini lumayan agak lama ya. Mungkin dari laptop saya sendiri ya yang kurang cepat sepertinya. Tapi kita tunggu dulu. Nah, sembari menunggu, kita coba untuk API-nya apakah berfungsi. Oke, API-nya berfungsi ya. Ada simbol, name ID, kemudian price USD, itu berfungsi ya. Nah, oke, kita bakal ambilan. Nah, untuk extension mobile simulatornya ini kita gunakan untuk testing di laptop. Nah, ini sama kayak Android Studio emulatornya, cuma ini dikhususkan untuk web native. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, dalam bentuk HP simulator. Ini kita bisa ganti juga sih untuk model-modelnya, ada iPhone, Samsung dan lain sebagainya. Ada tablet. Nah, jadi kita akan mentesting dari 2 komponen, yakni dari mobile simulator extension, kemudian juga di HP kita secara debug menggunakan Axios tentunya. Kita tunggu dulu. Ini lumayan lama. Oke, di sini sudah muncul ya. Nah, kita tunggu sampai benar-benar selesai. Karena kalau tidak selesai, biasanya timbul error ya pada saat penggodingan. Kita tunggu saja. Nanti tampilannya ketika kita testing ke dalam localhost di website menggunakan desktop, itu tampilannya pada saat awal menampilkan itu tampilannya blank ya, karena kita meminta dari Yonicnya untuk tampilan blank, jadi tampilan kosongan lah istilahnya. Kita tunggu dulu.
tunggu sampai benar-benar selesai. Oke, sini saya juga sudah standby untuk HP saya, dimana untuk melakukan testing menggunakan HP secara debug. Saya akan menggunakan HP saya. Ini HP Android merek Infinix, kita akan coba nantinya. Ini cahayanya kurang kayaknya. Sebentar, sembari menunggu saya atur pencahayaannya terlebih dahulu. Ini dia. Agar kelihatan. Oke, sekarang di kamera sudah sedikit kelihatannya. Kita tunggu sampai benar-benar selesai. Nah, ini karena ada warning-warning seperti ini biarkan saja. Kemungkinan dari NPM-nya atau dari VS Code-nya itu tidak support, terutama pada komponen-komponen berikut. Di sini terdapat ESLint contohnya. Versi ini is no longer support, karena tidak support versinya di VS Code saya. Jadi tidak masalah, kita biarkan saja, asal tidak merah ya, asal tidak error. Kalau cuma warning tidak masalah. Kita tunggu, ini sedikit memakan waktu ya. Kita lihat apa saja. Oh iya, kita juga menggunakan kapasitor ya nantinya untuk menjalankan web native-nya. Nah, dimana untuk menjalankan kapasitor ini kita harus punya yang namanya SDK dari Java-nya. Di sini saya sudah ada ya untuk Java-nya, udah keinstall. Karena kalau tidak diinstal dulu untuk Java-nya tidak bisa menjalankan secara debug nantinya. Kita tunggu sampai benar-benar selesai. Oke, sedikit lagi. Nah, ini ada kapasitor ya, kita jalankan pakai kapasitor nantinya. Ini sudah include di package-nya, kita tinggal pakai saja untuk kapasitornya nanti. Oke, sedikit lagi. Nah, lihat di sini package-nya banyak ya yang diinstal atau di download. Kita tunggu sampai benar-benar selesai. Oke, sudah menginisiasi running, kemudian tinggal tunggu sedikit lagi.
kita disuruh buat free Unicorn, tapi kita tidak usah untuk buat karena kita akan fokus menjalankannya di localhost. Oke, selesai. Di sini jangan lupa untuk menginstal yang namanya npm install Axios. Nah, jadi di luar dari foldernya kita install, maksudnya folder projectnya kita install Axiosnya, karena kalau di install di dalam folder projectnya itu bakal timbul error. Oke, sudah. Nah, kita masuk ke folder projectnya, cd crypto currency. Oke, kita coba jalankan dulu terlebih dahulu di localhost, apakah tampilannya benar-benar blank atau tidak. Oke, portnya seperti biasa ya, port 8100 itu adalah port default untuk Unix-nya. Oke, sepertinya sudah bisa diakses. Kita coba localhost 8100, ini exit dulu saja, dan ini ya. Oke, kebuka ya, tapi saya tidak mau pakai Microsoft Edge karena lemot. Saya pakai dari Google Chrome-nya untuk jalanin localhost-nya. Kita tunggu dulu. Oke, benar ya tampilannya blank. Nah, kemudian kita lakukan pengcodingan di home page. Nah, kita awali pengcodingannya di bagian title header ya. Kita kasih nama cryptocurrency. Cryptocurrency. Kita copy saja biar tidak lama-lama ya. Oke, kemudian di sini kita kasih, bentar kita cek dulu. Oke, untuk cryptocurrency-nya sip. Kita sorry, bukan ya, di sini bukan cryptocurrency. Sini itu, bentar saya lihat dulu tampilannya. Oh, refresh, kita buat button di sini. Oke, kita buat button di sini, di screen yang pas. Mana kreatornya tidak jalan. Oke, tidak apa-apa. Sini kreatornya tidak mau jalan guys, tidak masalah. Oke, kita hapus saja, kita buat sini div. Oke, kreatornya tidak mau jalan tetap. Yap, kreatornya tidak mau jalan, tidak masalah.
Oke, sudah jalan printernya. Sini kita buat buttonnya di sini. Oke, dimana yon buttonnya ini kita bisa klik. Jangan lupa ya, kita bisa klik untuk yon buttonnya. Klik. Ini kok di luar. Nah, dia kita jalankan terus buttonnya. Span, kita pilih span, dimana spannya ini kita fungsikan first. Oke. Kemudian di sini kita kasih yon spin. Nah, oke. Ini kan enak karena petirnya sudah mulai jalan. Else name kita cek buttonnya apakah sudah ada. Oke, buttonnya sudah ya. Nah, kita bisa klik-klik. Mantap. Oke. Kemudian kita buat div lagi di sini untuk memfungsikan error atau tidaknya. Kita kasih kelasnya yon text center, text center yang tadi. Kemudian nah, kita beri tulisan itu ya. Kalau tombolnya error, kemudian kita buat listnya atau kolomnya, atributnya. Sini list
coin in coins. Oke, kemudian key-nya full. Kemudian read row, yang row-nya kita kasih kelas kita row, kemudian kita kasih size-nya, size-nya 4 saja, kemudian small class label, labelnya ini rank. Div class value rank value, div class value rank value. Nah, sini kita kasih kita buat lagi, kita kopikan saja di sini. Labelnya di sini name atau simbol. Name simbol, kemudian value-nya name. Name simbol. Name. Kemudian kita kopikan lagi di sini ya. Sebentar, ini ada yang salah ini. Oke, di sini kita span harusnya. Nah, di span itu kita kasih kelas, karena kita pakai 2 class name. Name. Oke, sini copy saja. Kelas simbol. Oke,
class symbol find symbol name. Kemudian kita copy lagi di atas sini ya, kita kopikan. Size-nya tetap 4. Cuman di sini kita kasih kelas dimana ini ion text m. Kemudian untuk labelnya kita kasih price USD. Oke. Kemudian value-nya price value sini, poinnya itu value for all format. Ini kita format price point price USD. Kita coba lihat, belum muncul ya. Oke, belum dimunculkan di ion list. Di sini bawahnya kita kasih div lagi, dimana if is loading class ion text center padding sini kita kasih menu data. Kita masuk ke scriptnya. Nah, sini udah masuk ya tampilannya. Cuma nggak tampil karena kita belum masukkan API-nya. Nah, untuk masukkan API, kita sini import terlebih dahulu apa saja. Yang konten ya, yang header ya, yang page ya, yang title ya, yang toolbar iya. Kita tambahkan di sini ion list. Kemudian ion item, kemudian ion grid, ion row, kemudian ion call, kemudian ion button, jangan lupa ion button, kemudian ion spinner. Ini yang kita import, kemudian kita bakal import lagi. Kita bakal import lagi. Sini kita bakal import ref karena kita pakai ref nanti. Kemudian kita on untuk menjalankan scriptnya. Nah, di sini kita from foo.
Nah, di sini kita ambil API-nya, mengambil API. Mengambil API. Di sini mengambil API-nya, kita langsung panggil saja di sini const API URL sama dengan kita kopikan dari sini, kita copy link address, kemudian di sini kita panggil lagi coins. Nah, karena kita buat coins tadi kan. Nah, kemudian di sini itu simple saja. Kita buat dua lagi, kopikan saja. Coins. Kemudian sini itu is loading. Nah, ini has error. Jangan lupa di sini kita false. Sini juga kita false. Kita sudah mengimport ya. Lalu kita inisiasi. Kita ngambil data sini, ngambil datanya. Ngambil data di sini. Kita langsung saja sign function. Nah, ini buat fetch datanya. Fetch datanya. Nah, lalu kita is loading, value-nya sama dengan false. False sih, true ya guys. Nah, kemudian has errornya baru false. Nah, di sini kita try const response sama void Axios. Nah, karena kita pakai Axios ya tadi ya. Axios API URL. Kita ambil datanya. Kemudian coins value itu respon kemudian di sini charge error
message errornya console error fetch error value ada error, kita tampilkan errornya. Insert value nya berarti kosong kalau error kosong. Finally is loading value false. Kita lihat, oke belum ya, karena datanya belum bisa, karena kita masih manggil ya, sabar. Nah, kita buat formatnya, kita buat formatnya di sini, function format price. Untuk harganya ya, kita buat price string. Kita buat string karena kita akan menampilkan USD parse price. Parse floatnya kita number formatnya sebentar, saya cek lagi. Number formatnya NUS. Okay. NUS. Terus stylenya berarti currency-nya USD. Minimum function digits itu 2, max minimum digitnya itu 6. Kemudian cek lagi. Ini berarti format
price. Oke, kemudian kita jalankan di sini. Kita jalankan on mount. Fetch data. Kita lihat errornya di mana. Axios. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat untuk tampilannya apakah berubah. Oke, ada yang salah sepertinya ini. Price USD. Cek dulu. Axios. URL-nya coba hentikan dulu. Oke, coba Ionic Surf lagi. Coba kalian tampil atau tidak. Kita coba lagi. Localhostnya jalan nih sepertinya. Kita tunggu dulu. Oke, gagal keluar data. Kita apa ini ngebuka? Oke, gagal muat data. Datanya refresh. Error. Coin ID biarin saja. Axios. Kita cari errornya. Axiosnya dari Axiosnya
Salahnya di mana? Handling error syntax. Kita cari ya. Axios. Kita cari errornya. Bentar. Sama Axios. Oh iya deng, kita belum import ternyata. From Axios. Iya, lupa. Kita belum upload Axiosnya. Sini itu kita importkan Axiosnya. Nah, baru hilang. Nah, Axios from Axios. Oke, jalan. Refresh. Refresh. Coba si muter-muter. Ya, di app-nya masih muter-muter. Oke, tampil ya. Sip. Kita tadi lupa untuk import Axiosnya. Di sini sudah mulai tampil, tapi tampilannya tidak sama ya, karena kita masih belum melakukan yang namanya styling. Nah, kita kasih style dulu bos di sini bos. Kita kasih style di sini, hapus saja. Kita styling. Dimana kita kasih header row-nya di sini itu. Oke. Nah, center kita taruh di center agar ke tengah semua ya. Paddingnya jangan lupa kita kasih paddingnya itu 8px 0. Kemudian untuk labelnya, displaynya block, font size nya itu 07 pm. Kemudian untuk colornya kita buat putih. Kita buat putih. Kalau ini kita buat putih, terus teks transformnya kita kasih uppercase agar teksnya gede semua ya.
kemudian value nya kasih font weight bold, kemudian font size itu 1.1, dan padding topnya itu 2px saja. Kita lihat sekilas. Oke ya, sudah lumayan rapi, cuma belum sama. Kita samakan sama persis ya. Sini untuk rank value nya colornya itu 07. Ini simbol display flag lama ya, kalau nunggu lama kita ketikkan saja sudah. direction column, kemudian name nya font size nya itu 1 em, colornya itu kemudian simbolnya price value nya kita warnain saja lalu kita hijau item itu kita kasih inner border with PIDTH, kemudian 0, kemudian kita kasih border bottomnya 1px saja, kemudian solid oke. Kita lihat tampilannya. Oke, mantap ya. Untuk tampilannya seperti ini.
kita coba untuk tampilan mobile-nya, kita pakai simulator, mobile simulator, apakah sama, dan tampilannya sama. Oke, sama ya. Nah, sama tampilannya sini sama, tapi saya dalam bentuk mode dark, mode hitam ya, bawaan dari laptopnya, tapi overall semuanya sama. Kita coba jalankan. Di sini saya menggunakan HP untuk menjalankannya. Sebentar, saya debugging dulu di sini HP-nya. Oke, kita stop dulu. Nah, kita bakal npm run build. Kita build dulu agar bisa di debugging. Tuh, kita tunggu sebentar. Untuk testing di mobile simulatornya bagus ya. Kita coba lihat di aslinya, di HP aslinya seperti apa. Kita tunggu sampai selesai. Kemungkinan ini banyak error ya, cuma tidak masalah. Error di bagian ini ya, does not exist, tapi itu tidak masalah teman-teman. Nah, ini does not exist. Yang penting kita sudah membuatnya, kemudian kita jalankan. Sebentar, ini masih ke record apa belum? Ya, masih ke record. Kita jalankan yang namanya ionic kapasitor. Nah, ionic kapasitor copy Android. Nah, kita akan menyalinnya ke dalam Android. Jadi kita menggunakan kapasitor. Kita tunggu dulu sebentar, masih diproses ya. Ini juga memakan waktu, tapi tidak masalah. Oke, kapasitornya sudah membuat ke Android. Kita tunggu. Nah, biasanya ketika dibuat itu ini bakalan muncul package baru di sebelah sini. Nah, untuk kapasitornya kita tunggu dulu sampai buitnya sampai menyalinnya selesai. Oke, sini sudah mulai add to Androidnya. Nah, sini ya ada yang namanya ionic config.json, karena akan dijalankan melalui Android. Nah, sukses ya, Android platform add sukses. Kita bakal jalankan di Androidnya. Masih dibuat dulu sebentar, masih proses. Sebenarnya pakai Android Studio itu bisa, cuma laptop saya tidak mumpuni untuk menggunakan emulator Android Studio. Jadi prosesnya emang agak panjang ya untuk yang pakai mode debugging kayak saya. Sebentar, masih oke, rendering. Kita tunggu sampai benar-benar selesai. Oke, nanti untuk codingannya saya bakal kirim dalam bentuk PDF dan juga bentuk link filenya, karena kalau diupload di e-learning untuk filenya ini terlalu berat. E-learning tidak mampu untuk menampungnya,
jadi saya jadikan link nantinya. Kita tunggu asetnya sudah. Oke, di copy ke Android creating. Oke, sudah masuk ya. Kapasitor config JSON di sini. Nah, kapasitor config JSON, ada cipresnya juga, mantap. Kemudian kita bakal coba jalankan Ionic kapasitor dalam mode debug ya. Run Android live reload, kemudian eksternal. Nah, seperti ini ya. Untuk melakukan debug kita menggunakan eksternal, bukan run Android lewat emulator Android Studio. Nah, di HP untuk pertama kali untuk melakukan bug itu biasanya ada konfirmasi ya, bahwasanya dilakukan debug langsung. Nah, di sini udah kedetek HP saya Infinix Mobility ya, saya pakai Infinix teman-teman. Kita enter ke saja. Nah, kita sinkron dulu ke Androidnya. Ini masih proses sinkron. Oke, nah kita disuruh milih kita pakai Ethernet atau WiFi. Saya pakai WiFi ya. Localhostnya saya pakai WiFi. Karena ini web native, kita mengaksesnya di mode debug itu dalam bentuk native.